Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu, Saudara dalam sapaan Gembala dan renungan harian dengan tema Kasih Menyatukan Perbedaan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini kami boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan. Kami mau mengawali dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Layakan kami Tuhan dan kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mengerti dan terlebih lagi melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita kali ini diambil dari Yesaya 56 ayat 1-8. Namun yang menjadi pusat refleksi kita adalah pada Yesaya 56 ayat 6 dan 7 yang berbunyi demikian. Orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan menjadi hamba-hambanya, semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan pada kurban bakaran dan kurban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, beberapa tahun terakhir ini kita sering mendengar tentang politik identitas. Politik identitas yang dimaksud itu merupakan kegiatan sosial politik yang merangkul mereka yang sama, namun sekaligus menyingkirkan mereka yang berbeda. Masing-masing kelompok saling menyerang dengan berbagai cara. Tentu ini sangat menggelisahkan untuk kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia yang berbineka tunggal ika, dan juga sangat menggelisahkan pula pada kehidupan beriman kita, khususnya dalam lingkungan di mana kita berada. Bagaimana kita bisa menerima bahwa kasih Allah harus dinyatakan untuk semua orang, untuk semua suku, bangsa, dan agama, untuk bangsa kita, bila kita masih menjunjung politik identitas. Dalam Yesaya 56 ayat 6 dan 7 tadi menyatakan bahwa orang asing yang bergabung dan mendekat kepada Tuhan, mereka tidak boleh merasa terasing dan dikecualikan. Mereka akan dianggap sama seperti warga Israel, diterima dengan kasih dan berkati oleh Tuhan. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan mewartakan bahwa karya keselamatan yang akan dinyatakan kepada umatnya juga akan dinyatakan kepada bangsa lain. Hal ini berarti bahwa Tuhan tidak mengabaikan bangsa-bangsa lain. Justru melalui umatnya, Tuhan akan memperkenalkan karya keselamatan dan cinta kasih-Nya kepada bangsa lain tanpa melihat latar belakang kebangsaan ataupun keberadaan fisiknya. Kasih Tuhan dinyatakan dengan memberikan penghiburan dan janji pengharapan kepada bangsa lain dengan membawa mereka ke gunungnya yang kudus dan memberikan kesukaan kepada mereka di rumah doanya. Kasih Tuhan menghargai perbedaan, bukan menghilangkan perbedaan, apalagi menjadikan perbedaan sebagai batasan yang menjauhkan kita dengan sesama. Kasih Tuhan selalu memberi ruang kepada perbedaan sebagai sarana untuk menyatakan kasih dan karyanya bagi sesama. Meneladani kasih yang telah Tuhan nyatakan tersebut, maka kasih yang sesungguhnya adalah ketika kita memperlakukan orang lain
dengan penuh rasa hormat dan adil tanpa memandang perbedaan apapun. Kita diciptakan oleh Tuhan dan memiliki nilai yang sama di hadapannya. Sehingga perlu bagi kita untuk menghormati dan memahami perspektif atau pandangan orang lain. Dan tentu saja harus membuka diri untuk menerima setiap perbedaan. Kasih yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita untuk menghubungkan dan menyatukan kita sebagai umat manusia yang beragam. Kasih yang mencerminkan karakter Tuhan sendiri. Kasih yang tulus dan penuh belas kasihan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Sabtu kemarin kami bersama di lingkungan gang tempat tinggal melaksanakan halal bihalal setelah lebaran di kampung masing-masing. Dan menjadi hal yang biasa bagi saya dan istri untuk mempersiapkan dan bahkan membereskan peralatan ketika waktu menunjukkan untuk tetangga kami melaksanakan sholat. Hal ini memang terlihat sangat kecil, namun kami dengan sungguh dan senang untuk melakukannya, walaupun kami sendiri yang berbeda dari mereka. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa mengamalkan kasih dalam lingkungan tempat kita berada, kita perlu merenungkan dan mengintrospeksi diri tentang sikap dan tindakan kita terhadap orang lain yang berbeda. Apakah kita bisa membuka hati dan menghormati mereka, ataukah masih ada prasangka dan ketidaknyamanan yang perlu kita atasi? Kiranya melalui perenungan hari ini, kita diingatkan untuk terus mempraktekkan kasih Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan keseharian kita, supaya kita tetap menjadi berkat bagi orang lain dan untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian renungan kita pagi hari ini. Kita akan menutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur boleh diingatkan terus tentang betapa besar kasih-Mu bagi kami dan bagi semua orang. Karenanya Tuhan selalu menyertai dan menolong kami melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar, agar kehidupan kami menjadi berkat buat setiap orang, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikian renungan kita hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Dan jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain, agar semua kita bisa terberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.